Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kami bacakan teks khotbah untuk kita hari ini, kami memperkenalkan diri kami karena saya ingat saya mungkin terakhir sekali khotbah di sini mungkin 15 tahun yang lalu. Saya Pendeta Daniel Taruliasi Harahap. Kami sekarang melayani di kantor pusat HKBP di PR Raja Tarutung sebagai Kepala Departemen Marturia. Istri saya Marta Boru Siregar, kami dikaruniai 3 orang anak Horas Madikita. Khotbah untuk kita semua pada Minggu Letare atau Minggu keempat Prapaskah hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-22 sampai 30. Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-22 sampai 30 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang menjadi pembatas atau pengantara dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Namanya Yohanes Pembaptis. Dia bukan Yohanes murid Yesus, tapi Yohanes Pembaptis. Ayahnya seorang imam, ibunya lama, tidak mempunyai anak, tetapi kemudian malaikat datang menampakkan diri kepada ayahnya ketika sedang melayani bait suci, bahwa istrinya yang bernama Elisabeth itu akan mengandung, dan anak yang dikandungnya itu akan menjadi nazir, menjadi seorang nabi. Nah, kemudian Yohanes melakukan pewartaannya. Dia dikenal dengan penampilannya, dia selalu dikatakan dia memakai jubah dari kulit unta dan memakan belalang dan madu hutan, dan kemudian dia memberitakan tentang pertobatan dan melakukan pembaptisan untuk pentahiran sebagai tanda pertobatan itu. Nah, salah satu yang datang kepada Yohanes Pembaptis adalah Yesus. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, Yohanes menolak ketika Yesus meminta untuknya dibaptiskan. Yohanes katakan, "Aku yang harus dibaptiskan olehmu." Tapi Yesus tetap mendesak dan mengatakan, "Biarlah kehendak Allah jadi." Dan ketika Yohanes membaptiskan Yesus, tiba-tiba dia melihat sorga terbuka, dia melihat Roh Kudus turun dan hinggap tinggal dalam Yesus dalam rupa merpati.
Dan dia mendengar suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan kemudian Yohanes selalu menunjuk kepada Yesus, dialah anak domba Allah yang memikul dosa dunia itu. Nah, latar belakang teks ini rupanya Yesus tampil ke depan publik dan orang banyak datang kepada Yesus. Murid-murid Yohanes kemudian mungkin merasa tersaingi karena gurunya makin kurang populer, perannya makin kecil. Dan itulah yang kita baca tadi. Apa jawaban Yohanes terhadap situasi yang baru itu? Sesudah Yesus tampil, dia menjadi besar, dia menjadi sangat populer, sementara Yohanes sendiri semakin kecil. Nah, apa yang kita bisa petik dari sana, saudara-saudara? Ada 3 paling sedikit. Yang pertama, agar kita fokus kepada tugas dan peran yang diberikan Allah kepada diri kita masing-masing. Supaya kita fokus kepada tugas, kepada peran yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Juga kepada berkat yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Dan tidak menyusahkan diri kita, memberati diri kita dengan peran, dengan tugas, dengan pencapaian, dengan keberhasilan, dengan berkat orang lain. Yohanes Pembaptis mengajar kita agar fokus kepada tugas dan peran yang diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan susahkan dirimu, jangan susahkan diri kita dengan peran, dengan tugas, dengan pencapaian, dengan keberhasilan, dan juga berkat orang lain. Nah, saudara-saudara, sebagaimana kami katakan di awal, rupanya Yohanes sangat sadar dan menghayati perannya sebagai perintis, sebagai pendahulu jalan bagi Sang Mesias atau Raja yang dijanjikan itu, yaitu Kristus. Dia sangat sadar, sebagaimana nanti dia katakan, aku bukan Kristus katanya, aku bukan Mesias yang dijanjikan itu. Orang banyak menyangka bahwa dia adalah Mesias itu karena penampilannya mungkin, juga karena kuasanya, pewartaannya. Tapi Yohanes mengatakan, bukan, aku bukan Mesias, aku cuma pendahulunya, katanya, perintis jalannya. Sang Mesiasnya sudah datang, Kristusnya sudah tampil, maka Yohanes merasa menghayati tugasnya pun sudah selesai. Jadi kalau pakai bahasa film, bahasa drama, Yohanes merasa perannya sudah selesai, dia harus mundur ke belakang panggung dan untuk digantikan oleh Yesus. Nah, murid-murid Yohanes rupanya nggak rela akan kondisi itu. Mereka kayaknya tidak rela peran gurunya itu makin kecil. Mereka tidak rela orang banyak sekarang mengikut Yesus. Itu nampak dari ayat 26. Salah satu pengaduan mereka, semua orang pergi kepadanya sekarang. Dia yang dimaksudkan di situ adalah Yesus. Nah, yang menarik adalah jawaban Yohanes. Apa jawaban Yohanes kepada murid-muridnya? Dan menurut kami itu juga jawaban untuk dirinya sendiri. Dia katakan, seorang pun tidak dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Yohanes tidak cemburu kepada Yesus, kepada popularitasnya, kebesarannya, kemuliaannya. Sebab dia sangat percaya apa yang diterima oleh Yesus itu berasal dari Allah sendiri. Karena itu dia mengatakan, gak ada orang yang bisa membuat untuk dirinya kecuali dikaruniakan dari sorga. Dia menegaskan kepada murid-muridnya dan kepada dirinya sendiri, dia bukan Kristus. Dia bukan Tuhan, dia bukan Raja itu. Dia adalah perintis dan pendahulunya. Nah, saudara-saudara, ini sangat menarik menjadi bahan permenungan. Seringkali kita menyusahkan, seringkali kita memberati hati dan pikiran kita dengan peran, dengan tugas, dengan pencapaian, dengan keberhasilan, juga dengan kebahagiaan dan berkat orang lain. Yohanes mengajar saudara dan saya hari ini supaya kita menyadari posisi dan tugas kita masing-masing. Bagaimana caranya supaya kita tidak iri kepada pencapaian, kepada keberhasilan, kepada berkat kebahagiaan orang lain.
fokuslah kepada tugas, kepada peran, kepada tanggung jawab kita masing-masing. Lakukanlah tanggung jawabmu masing-masing. Dan itu membuat kita terhindar dari menyusahkan diri kita karena orang lain lebih besar, orang lain lebih berhasil, orang lain lebih kaya, orang lain lebih sukses, orang lain menurut kita lebih banyak mendapat berkat. Padahal mungkin kita yang lebih dahulu dan kita anggap kita yang lebih keras bekerja. Nah, saudara-saudara, ada satu lagi yang menarik. Yohanes sangat memahami posisinya sebagai pendahulu, sebagai perintis jalan bagi Kristus itu. Dia tidak menganggap dirinya terlalu rendah. Dia tahu bahwa dirinya, tugasnya itu posisinya sangat penting, yaitu perintis, pembuka jalan bagi raja yang dijanjikan Allah itu. Tapi pada saat yang sama, dia juga tidak memposisikan dirinya terlalu tinggi. Dia sadar dan sejak awal dia mengatakan, aku bukan Kristus. Nah, saudara-saudara, seringkali kita juga gagal memposisikan diri kita. Sebagian dari kita memposisikan dirinya terlalu rendah, karena itu merasa dirinya tidak berguna, tidak bermakna, tidak penting. Tapi sebagian lagi dari kita memposisikan dirinya terlalu tinggi, seolah-olah dunia ini akan runtuh kalau kita tidak ada. Seolah-olah gereja akan bubar jika tidak ada, kita tidak ada. Seolah-olah semua tergantung pada kita. Yohanes mengajar kepada kita, fokuslah kepada tugas dan peran yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Saudara-saudara, saya nggak tahu berapa di antara kita yang secara sungguh-sungguh bertanya di dalam doanya, Tuhan, apa peran, apa tugas yang kau berikan kepadaku? Mungkin baik, saudara-saudara, kita bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan, apa peranku? Apa tugas yang kau berikan kepadaku? Dan kita fokus kepada tugas, kepada peran itu. Dan tidak menyusahkan diri kita dengan kesukses, dengan kebesaran, dengan keberhasilan orang lain. Itulah yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis ini? Agar kita tetap mengarahkan diri kita dan orang lain kepada Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu, bukan kepada diri kita sendiri. Sejak awal Yohanes Pembaptis selalu mengarahkan telunjuknya kepada Yesus agar orang banyak, termasuk murid-muridnya sendiri, memandang dan mengikut Yesus. Nanti kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 36 sampai 37. Ketika Yesus sedang membaptis, tiba-tiba Yesus lewat. Dan Yohanes berkata kepada dua orang muridnya, lihatlah anak domba Allah yang memikul dunia. Dan kedua muridnya lantas meninggalkan Yohanes Pembaptis mengikut Yesus. Yohanes bersaksi, pada saat dia membaptis Yesus, dia melihat langit sorga terbuka dan Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa merpati. Dan dia mendengar suara Allah yang berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkan dia, maksudnya dengarkan Yesus. Yohanes bersaksi, aku membaptis dengan air, tapi akan datang dia sesudah aku yang membaptis dengan api dan Roh Kudus. Yohanes sadar bahwa baptisan yang dilakukannya adalah baptisan air tanda pertobatan. Tetapi ketika Yesus datang, dia membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes bersaksi bahwa Yesus yang datangnya itu lebih besar dan lebih berkuasa dari dirinya. Nanti kalau kita baca ayat 31, dia mengatakan semua yang datang dari atas itu lebih besar dari segalanya. Yesus datang dari atas, dari sorga. Karena itu dia tidak ada yang lebih besar, lebih tinggi dari Yesus itu. Saudara-saudara, nanti pada akhirnya Yohanes berkata bahwa membuka tali kasut, membuka tali sepatu Kristus itu pun aku tidak layak, katanya. Saudara-saudara, kalau kita mau membuka tali sepatu orang,
kita harus membungkuk. Kita harus merendah, membungkuk ke tanah. Dan Yohanes mengatakan, aku untuk membuka tali sepatu Kristus itu pun, aku tidak pantas, aku tidak layak. Saudara-saudara, Yohanes mau mengajar saudara dan saya untuk menjadi pelayan, menjadi murid, menjadi saksi Kristus yang selalu mengarahkan diri kita dan mengarahkan orang lain kepada Kristus yang mati dan tersalib itu dan bangkit itu. Bukan membuat orang banyak memandang dan berpusat kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara, ibadah di gereja kita dirancang untuk membuat sadar atau tidak sadar, saudara dan saya selalu mengarahkan diri dan berpusat kepada Kristus. Kenapa harus ada salib besar di depan mata kita semua, di depan mata saudara-saudara? Supaya semua orang yang datang ke gereja HKBP Riau Marta Dinata ini memandang kepada Kristus yang mati tersalib dan yang bangkit itu, bukan kepada orang lain. Mengapa acara gereja kita diatur sedemikian? Mulai dari votum introitus, hukum, pengakuan, pengampunan, epistel, khotbah, berkat. Supaya orang berpusat, mengarahkan hati, mengarahkan jiwanya kepada Kristus. Dan itulah godaan yang paling besar bagi kita. Itulah godaan yang paling besar bagi kita yang dekat dengan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita ingin mencuri, mengambil kemuliaan Tuhan itu. Membuat orang memuji dan menyanjung diri kita, bukan Tuhan. Bahaya yang paling besar yang kami hadapi sebagai pendeta, bukan korupsi uang, tetapi mengkorupsi kemuliaan Kristus. Membuat orang memuji, menyanjung, mengarahkan hati dan pikirannya kepada kita, kepada kami, bukan kepada Kristus yang mati dan tersalib itu. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita ibadah dan kehidupan kita gereja, kehidupan kita orang Kristen termasuk di era modern ini, tidak bisa tidak harus berpusat kepada Kristus. Dan itu PR yang paling besar bagi kita orang-orang modern. Dan itu PR yang paling besar bagi kita orang modern. Karena kita orang modern cenderung, sadar atau tidak sadar, membuat dunia berpusat kepada diri kita masing-masing. Kita cenderung membuat dunia, kehidupan itu berpusat kepada diri kita. Tetapi kekristenan mengajarkan tidak bisa. Walaupun kita hidup di era yang sangat maju dan modern, kekristenan mengatakan pusat ibadah, pusat kehidupan adalah Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu. Ibadah dan kehidupan gereja, ibadah dan kehidupan orang Kristen harus berpusat kepada peristiwa Kristus itu. Kepada kematiannya, kepada kebangkitannya, kepada janji kedatangannya kembali, bukan kepada kebutuhan, selera, ambisi, kepentingan, bahkan kesusahan kita masing-masing. Saudara-saudara, ketika kita beribadah, ketika kita hidup sebagai murid-murid, sebagai pelayan dan saksi Tuhan, kita dipaksa mengarahkan totalitas hidup kita kepada Kristus dan membuatnya menjadi pusat kehidupan kita. Saudara-saudara, cobalah bayangkan jumlah kita yang hadir ini mungkin 300, 400 orang. Apa yang terjadi kalau 300 orang yang hadir ini semua kita ingin menjadi pusat perhatian orang lain? Apa yang terjadi ketika kita yang hadir ini semua kita menjadikan diri kita sebagai pusat, sebagai sentrum? Kacau. Saudara-saudara, sebab itu Injil, kesaksian Yohanes Pembaptis ini menyadarkan kita, rupanya kita harus tetap mengarahkan diri kita, juga orang lain, kepada Kristus yang mati tersalib dan bangkit
bukan kepada diri kita. Jangan jadikan dirimu sebagai objek devosi atau objek pemuliaan. Mungkin kata-kata itu pertama-tama dan terutama harus saya tujukan kepada diri saya sendiri, kepada kami para pelayan. Jangan jadikan dirimu sebagai objek devosi, sebagai objek penghormatan, objek pemuliaan gereja. Kenapa? Sebab hanya Kristuslah satu-satunya yang boleh dipuja, disembah. Saudara-saudara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Supaya kita mampu mengarahkan hati kita kepada Kristus dan bukan kepada diri kita sendiri. Satu-satunya cara, mari kita belajar dari Yohanes merendahkan diri kita. Berkali-kali Yohanes dari ucapannya kita melihat betapa dia merendahkan hati, merendahkan dirinya sendiri di depan Kristus. Terakhir kali dia katakan, aku harus makin kecil, tapi dia, Kristus, harus makin besar. Bagaimana kita terjemahkan kalimat itu menjadi kalimat kita? Aku harus makin kecil, dia, Kristus, harus makin besar. Mungkin saya rela kalau anak saya lebih besar dari saya. Tapi belum tentu saya rela kalau orang lain yang lebih besar. Mungkin kita rela kalau murid kita lebih besar dari kita. Tapi belum tentu kita rela kalau kolega, kalau orang lain lebih besar dari kita. Tapi Yohanes mengajarkan kepada kita, aku harus makin kecil, dia harus makin besar. Mari kita terjemahkan amang inang saudara-saudara menjadi kenyataan dalam hidup kita. Hanya dengan demikian kita menjadi murid, menjadi saksi, menjadi pelayan Kristus itu. Yang ketiga, agar kita gembira dan bahagia dengan peran, dengan tugas, dengan posisi kita sebagai pelayan, sebagai saksi dan murid Kristus. Saudara-saudara, hari ini adalah minggu keempat Prapaskah. Ada 7 minggu sebagai persiapan menyambut kebangkitan Kristus, dan ini adalah minggu keempat. Nanti 3 minggu lagi, tepatnya 31 Maret, kita akan merayakan kebangkitan, merayakan Paskah itu. Dalam gereja-gereja, bukan hanya Katolik, dalam gereja-gereja itu adalah masa berpantang, masa berpuasa. Walaupun gereja kita tidak menetapkannya sebagai aturan, saya berani mengatakan kepada saudara dan saya, itu baik, itu baik. Kita bisa memakai masa-masa Prapaskah untuk berpantang dan berpuasa. Bukan supaya kita kudus, tapi untuk memaksa, untuk melatih diri kita. Bahwa tidak ada yang bisa kita, bahwa semua boleh kita lepaskan. Semua boleh kita putus, kecuali satu, Kristus. Karena itu gereja-gereja selalu memakai masa Prapaskah itu sebagai latihan berpantang, latihan berpuasa untuk mengatakan semua bisa diputus, kecuali Kristus. Kita bisa putus makanan tertentu kesukaan kita. Kita bisa putus gadget, kita bisa putus rokok. Tapi hanya satu yang tidak bisa kita putus dan kita tidak mau memutus atau memisahkannya, yaitu Kristus yang mati tersalib dan bangkit itu. Tapi menarik, minggu keempat Prapaskah bagi gereja-gereja adalah minggu letare, yang artinya minggu sukacita. Letare itu artinya bersukacita. Kalau kita dengarkan tadi seksama, votum introitus yang pertama sekali dikatakan bersukacitalah. Dan di dalam bagian terakhir, Injil Yohanes yang kita baca tadi, Yohanes memposisikan dirinya sebagai sahabat mempelai yang ikut berbahagia bersama mempelai itu. Saudara-saudara, menarik. Rupanya orang Kristen bisa tetap gembira ketika dia berpantang dan berpuasa. Orang Kristen bisa tetap gembira dan bersukacita walaupun dia sedang berjuang. Orang Kristen bisa gembira walaupun dia sedang melakukan tugasnya sebagai murid, sebagai saksi, sebagai pelayan.
kita bisa melakukan pelayanan, kita bisa melakukan kesaksian, kita bisa melakukan tugas kita dengan riang dan gembira. Dan Yohanes mengajarkan kita tentang gembira dengan peran dan tugas dan keberadaan kita masing-masing. Yohanes memposisikan dirinya sebagai pandongani, sebagai sahabat dari mempelai itu. Bukan dia pusat perhatian. Saudara-saudara, dalam pesta perkawinan, yang menjadi pusat perhatian bukan teman mempelai, bukan pandongani yang di dalam bahasa Batak itu, tetapi pengantin atau mempelai. Dan Yohanes memposisikan dirinya, dia bisa bergembira sebagai sahabat dari mempelai itu. Bukan dia yang menjadi pusat perhatian, bukan dia yang besar, tetapi dia gembira. Walaupun mungkin tak banyak orang yang memperhatikannya. Saudara-saudara, mari kita gembira melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita gembira berjuang menjadi murid, menjadi pelayan, menjadi saksi Kristus itu. Hari ini kita disadarkan, rupanya kita bisa gembira walaupun dunia ini tidak berpusat kepada diri kita sendiri. Kita bisa gembira walaupun dunia ini tidak berpusat kepada diri kita sendiri. Kita bisa gembira walaupun kita tidak memiliki segalanya. Tidak segalanya harus kita miliki. Kita bisa gembira tanpa harus menunggu masa depan tiba. Kita bisa gembira walaupun pengharapan cita-cita kita belum terkabul semuanya. Bahkan kita bisa gembira dalam perjuangan, dalam kondisi yang paling getir sekalipun dalam kehidupan kita. Sebab itu, Yohanes mengajak saudara dan saya menjadikan kegembiraan bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai modal. Kegembiraan bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai modal hari ini. Kegembiraan bukan sasaran, tetapi kegembiraan adalah bagian dari karakter, bagian dari hati kita yang telah dibaharui oleh Tuhan itu. Sebab itu saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi masa prapaskah ini sampai nanti kita tiba pada hari fajar kebangkitan. Mari kita gembira sebab Kristus yang mati, tersalib dan bangkit itu tetap ada bersama-sama kita, menemani saudara dan saya berjuang, menemani saudara dan saya dalam realitas kehidupan. Amin. Terima kasih Allah. Kami berkumpul di minggu keempat prapaskah ini, di minggu letari ini. Terima kasih untuk khotbah yang mengingatkan kami supaya kami tetap fokus kepada tugas, kepada peran, kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Supaya kami tidak harus memberati, menyusahkan hati dan pikiran kami dengan pekerjaan, tanggung jawab, juga pencapaian dan keberhasilan, juga berkat orang lain. Ajar kami ya Allah merendahkan hati kami. Ajar kami bertanggung jawab atas peran yang Kau berikan kepada kami masing-masing, kepada tugas kami. Firman-Mu mengajak kami supaya kami terus belajar memusatkan hati dan pikiran kami kepada Kristus yang mati, tersalib dan bangkit itu, kepada penderitaannya, kepada kematiannya, kepada sabdanya, kepada kasihnya, kepada pengorbanannya, terutama ya Tuhan kepada kematian dan kebangkitannya dan janjinya untuk datang kembali. Bentuklah kami ya Allah menjadi murid, menjadi pelayan, menjadi saksi Kristus. Ya Allah, firman-Mu juga mengajak kami supaya kami bergembira dalam kehidupan, dalam realitas hidup kami.
supaya kami riang gembira melaksanakan tugas dan pekerjaan dan pelayanan kami, supaya kami riang dan gembira melakukan tanggung jawab kami, supaya kami riang dan gembira berjuang, bahkan kami riang gembira ketika kami harus menghadapi kesulitan. Ya Tuhan, karuniakan kepada kami kegembiraan yang berasal dari Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Beri kepada kami kekuatan iman. Beri kepada anak-anak-Mu kekuatan untuk berjuang, meraih masa depannya dengan iman, dengan pengharapan, dengan cinta kasih, dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Berkati gereja-Mu HKBP Riau Marta Dinata ini. Berkati semua hamba-Mu di sini. Berkati para halado kami. Berkati anggota jemaat-Mu besar dan kecil, tua dan muda. Dan berkati kami yang secara khusus hadir dalam ibadah jam 15 ini. Biarlah kami pulang membawa iman, membawa harapan, kekuatan, dan sukacita yang baru meneruskan kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita